Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Koders. Jumpa lagi dengan saya Hafid Rais di channel Koders Berdasi. Baik, kali ini kita lanjut ke materi selanjutnya ya, sahabat Koders, yaitu bagaimana mengambil data dari user. Bagaimana kita mengambil data yang telah diinputkan oleh user. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke pembelajarannya. Don't skip this video, stay tuned, and let's start. Baik, sahabat Koders, silahkan buka PyCharm-nya ya. Saya masih menggunakan PyCharm ya. Jadi buat kalian yang menggunakan selain daripada PyCharm, silahkan kita belajar bersama-sama. Di sini saya sudah membuat file directory baru, yaitu file kelima itu mengambil data dari user. Kemudian saya sudah juga membuat file Python-nya itu input.py. Sekarang kita mulai ya. Belajar mengambil data dari user ya. Kita mulai dari, kita coba membuat variabel dulu. Variabel panjang kita kasih nilai 10, kemudian lebar kita kasih 5 deh, kemudian luas sama dengan panjang dikali lebar ya. Kemudian kita print luas. Print luas sama dengan koma luas. Baik, kita coba run ya. Nah, panjang kali lebar 10 kali 5, luas sama dengan 50. Simpel ya. Ya. Terus muncul pertanyaan. Nah, bagaimana kalau saya mau mengubah atau kita mau mengubah value dari variabel tersebut? Nah, caranya mudah. Kita ubah di sini. Kita ganti nilainya, misalnya panjangnya 20, kemudian lebarnya 7 ya. Nah, coba kita run. 140. Artinya harus masuk atau harus merubah codingan dong kalau begitu. Ya iya, harus seperti itu. Berarti ribet dong kalau seperti itu. Nah, Python ada caranya. Caranya adalah kita meminta user untuk memasukkan datanya. Caranya seperti ini ya. Ini kita komentari dulu. Misalnya ya. Nah, ini kita minta user untuk menginput data. Kita beri variabel nama. Nama. Untuk menginstruksikan user untuk memasukkan data, kita menggunakan perintah input. Kemudian di dalamnya string, sebuah pertanyaan, masukkan nama Anda. Nah, kemudian kita buat variabel lagi, umur, input. Nah, nanti kita suruh user lagi untuk menginputkan berapa umurnya. Masukkan umur Anda. Ya. Kemudian nomor rumah ya. Nomor rumah. Nah, kita minta lagi user input, kemudian masukkan nomor rumah Anda. Kemudian coba kita print ya. Print Hai
koma nama, koma selamat datang ya. Kemudian print umur Anda adalah sama dengan koma umur koma tahun ya. Kemudian kita print lagi nomor rumah Anda adalah sama dengan koma nomor rumah. Baik. Coba kita run ya. Nah, sini yang saya bilang tadi, kita minta user untuk menginput sebuah data. Misalnya, masukkan nama Anda Hafid misalnya ya. Kemudian masukkan umur Anda, umurnya misalnya 17. Masukkan nomor rumah Anda, misalnya 23,5. Ini contoh ya, contoh. Coba kita eksekusi. Nah, hai Hafid, selamat datang. Umur Anda adalah 17 tahun. Nomor rumah Anda adalah 23,5. Nah, ya kan muncul? Jadi tidak perlu mengubah codingan kalau sudah seperti ini. Kita meminta kepada user untuk memasukkan datanya. Nah, sekarang kita mau lihat tipe data dari masing-masing variabel ini. Kalau kita lihat ya, bahwa tipe data dari nama ini adalah string. Kemudian tipe data dari umur itu adalah integer karena bilangan bulat. Kemudian tipe data dari nomor rumah adalah 23,5 itu adalah float ya. Nah, coba kita cek ya, apakah benar di sini koma tipe dari nama ya, dan tipe dari umur ya. Kemudian nomor rumah tipe kurung nomor rumah ya. Nah, coba kita cek. Masukkan nama Anda Hafid ya. Umur Anda 17. Nomor rumah Anda 23,5. Coba kita, kok string semua? Padahal ini kan 17 bilangan bulat. Harusnya integer dong. 23,5 kan bilangan desimal. Harusnya float. Nah, kok di sini string semua? Nah, disinilah bisa kita simpulkan bahwa data apapun yang kita input, maka tipe datanya itu adalah string. Jadi kesimpulannya adalah data apapun yang user masukkan pasti tipe datanya adalah string. Terus gimana dong kalau kita mau mengubah data string ini kembali ke asalnya? Kita harus lakukan casting, teman-teman. Itulah gunanya casting. Nah, buat kalian yang belum paham bagaimana cara casting, tonton video sebelum ini ya, karena kita sudah jelaskan kok di situ. Caranya, nama kan kita tidak perlu casting, karena nama kan sudah kumpulan daripada karakter ya. Yang perlu kita casting adalah umur. Cara castingnya itu adalah di sini kita casting dia ke integer input, kemudian
balas kurung di sini. Yang di bawah kita casting ke float, kemudian casting itu adalah mengubah suatu tipe menjadi tipe yang lain. Itu pengertian dari casting, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba. Baik, coba Hafid, masukkan nomor Anda 17, masukkan nomor rumah Anda 23,5, tag. Nah, sudah berubah kan? Sudah kembali ke asalnya bahwa 17 itu adalah integer dan 23,5 adalah float. Itu teman-teman. Jadi sebelum kita lakukan casting, data apapun yang kita masukkan, user masukkan, itu akan bertipe string. Jadi untuk mengubah kita harus melakukan casting. Kita kembali ke contoh di awal ya. Kita coba komentar dulu ini. Kita coba yang rumus di yang awal tadi ya, bahwa kita minta user untuk menginput datanya ya. Misalnya panjang ya, panjang sama dengan input, masukkan panjang ya, kemudian lebar dengan input, masukkan lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Kita print luas sama dengan luas. Baik, coba kita run. Nah, kita masukkan panjangnya misalnya tadi 10 ya, kemudian lebarnya kita kasih 5 ya. Error. Kok bisa error? Tadi di atas bisa. Kenapa error, teman-teman? Karena kita mencoba mengalihkan string tipe string dengan string. Kan tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa data apapun yang kita masukkan itu kan bertipe string. Nah, kalau kita tidak lakukan casting, maka itu akan tetap sebagai tipe string. Jadi di sini kita mencoba untuk mengalihkan string dengan string. Ya, tentunya error. Nah, caranya gimana? Kita lakukan casting. Kita casting lagi. Kita akan casting ke integer. Caranya kita casting di sini. Integer dalam kurung panjang, kemudian integer kemudian dalam kurung lebar ya. Coba sekarang kita masukkan lagi 10, lebarnya 5. Berhasil kan? Luas sama dengan 50. Nah, kalau kita mau rubah nilai daripada panjang dan lebar ini, langsung aja kita run. Di sini kita masukkan, misalnya tadi 20, dan lebarnya 7. Ya kan? Berhasil. Nah, itulah gunanya fungsi daripada input ini. Kita meminta user untuk memasukkan data. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung ya. Simpel kok. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi. Gimana kalau boolean? Nah, kita coba. Gimana kalau boolean? Coba kita komentari dulu. Gimana kalau boolean ya?
Baik, kita buat variabel bool1 sama dengan bool kurung input dalam kurung masukkan nilai boolean 1 sama dengan kemudian bool2 sama dengan bool input masukkan nilai boolean 2 sama dengan ya. Kemudian kita print nilai dari boolean 1 sama dengan bool 1 dan print lagi nilai dari boolean 2 sama dengan koma bool 2. Baik, coba kita run ya. Baik, coba kita masukkan 1 ya, karena kalau boolean itu kondisinya kalau bukan true false atau 1 atau 0. Coba kita input 1 boolean 1, kemudian yang kedua 0. Enter. Kok true? Coba kita ubah lagi deh. Kita ubah lagi. Misalnya 0 di atas, kemudian 1 kita balik ya, tetap true. Kenapa bisa begitu ya? Ya, jadi solusinya adalah kita harus melakukan casting lagi teman-teman, supaya nanti pada saat dieksekusi dia akan membaca bahwa 1 itu adalah true, 0 itu adalah false. Kita percaya, kita coba buktikan ya. Nah, kita lakukan castingnya di sini teman-teman. Kita casting dia ke integer. Casting dia ke integer. Ini juga casting lagi juga dia ke integer teman-teman. Kita coba ya. Baik, coba 1, kemudian boolean 2 0. Ya kan teman-teman, 1 itu adalah true, 0 itu adalah false. Kita coba lagi, kita balik, misalnya 0 ya. Kemudian boolean 2 1. Tetap ya kan? False 0, 1 true. Nah, gimana kalau misalnya bilangan desimal? Ya, kita inputkan itu adalah bilangan desimal. Kalau bilangan desimal, diubah aja ke float. Kita casting ke float. Kita casting dia. Coba ya. Kita tambah aja deh di sini. Kita copy. Kita coba boolean 3, kemudian boolean 4 ya. Nah, 3 dan 4 ini kita casting ke float. Dan yang di atas juga boolean 3 kita casting ke float ya.
Ini juga kita copy saja ya biar cepat ya teman-teman. Tapi boolean 3, boolean 4. Sini boolean 3, boolean 4 ya. Coba kita run ya. Jadi di sini ada integer, ada yang float. Nah, yang di atas kita kasih integer. Nah, integer misalnya 2 lah ya, misalnya ya. Kemudian yang kedua kita nolkan saja. Kemudian maaf. Kok boolean 1? Oh ya, maaf. Sini kita rubah dulu. Kita stop ya. Ini harusnya boolean 3 dong. Ini 4 dong harusnya. Kita coba ulang ya. Kita coba ulang. Boolean 1 tadi kita coba 2. Kemudian boolean 2 0. Nah, boolean 3 karena di sini float kita kasih angka desimal 1.24 misalnya. Kemudian boolean 4 kita masukkan 0.1. Nah, lihat boolean 1 bernilai ya true. Boolean 2 0. Jadi dia false. Boolean 3 1,24 true. Boolean 4 0,1 dia tetap true. Nah, kenapa true? Karena di belakang koma ini ada nilai yaitu 1. Nah, kalau misalnya ini false, di sini harus 0. Kita coba buktikan ya. Kalau float, kalau 0 di belakang koma itu ada nilai, maka dia akan bernilai true. Kita coba. Ini 1, ini 0, kemudian ini 1,0, kemudian ini coba kita 0,0 ya, 0,0. Nah, kan yang 1 true, boolean 2 0 ya false ya, 3 1,0 true, 4 0,0 false. Nah, jadi kalau bilangan desimal angka di belakang koma kalau dia bernilai maka dia akan bernilai true. Tetapi kalau misalnya dia di belakang koma itu adalah 0 maka dia akan false. Kalau misalnya 0,0000000 di belakangnya ada angka, dia akan bernilai true. Kita coba ya. Kita coba. Kita input 1, di sini 0, di sini 0,0000000, kemudian ada angka 1 ya. Kemudian di sini 0.0000000 enggak ada angka ya. Coba lihat ya. Boolean 1 true tetap ya karena dia bernilai. Boolean 2 0 karena dia false ya. Boolean 3 true. Nah, coba lihat 0,0000000 di belakang sekali dia ada angka 1. Jadi ketika ada angka di belakang sekali berarti dia tetap akan bernilai true. Nah, yang boolean 4 0,0 karena di belakangnya 0 semua maka dia akan false. Itu teman-teman ya. Jadi gimana? Semoga jelas ya cara mengambil data input dari user ini. Mudah kan ya teman-teman? Gampang lah pastinya. Gampang dong, masa sih susah ya. Jadi untuk materi mengambil data dari user saya rasa cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya, ke materi berikutnya ya. Jadi jangan bosan untuk ngoding, jangan bosan untuk terus belajar, dan tetap semangat. Salam Coders. To change your